Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hai, ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Coba dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegantaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus,
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.
Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sangat populer ya, dan bahkan memiliki judul yang macam-macam. Ada yang memberi judul anak yang hilang, ada yang memberi judul Bapa yang baik, ada yang memberi judul kerahiman Allah, dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa populernya cerita ini. Tetapi saya mengajak Anda sekalian untuk melihat makna yang hendak disampaikan, terlebih dikatakan dalam perumpamaan untuk mengajar banyak orang yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita kaitkan dengan liturgi hari ini, yaitu letare atau kegembiraan atau sukacita. Menjadi jelas bahwa pesan Injil hari ini mau memperlihatkan kepada kita kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Maka kegembiraan atau sukacita yang pertama adalah ketika kita tahu betul bahwa Allah itu sungguh baik. Allah Bapa yang sangat baik. Dan itu menurut saya diulang-ulang dalam cerita ini dengan cara yang berbeda. Yaitu bagaimana ketika anak bungsunya minta warisan dikasih. Nah ini bapak-bapak ini coba nanti anaknya pulang lalu, Pak njaluk warisan Pak, oh gundulmu. Tapi diberi oleh bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika si bungsu itu menjual semuanya, dikatakan di sini memang tidak dikatakan, tetapi lebih-lebih menjual semuanya dan hidup berfoya-foya. Bapaknya apakah mencari dan marah? Tidak. Dalam perikop ini atau perumpamaan ini diam saja. Atau sebagai orang tua, kalau kita melihat mungkin anak-anak kita melakukan segala sesuatu yang mungkin di luar batas atau dablek atau nakal, mungkin sebagai orang tua yang dilakukan ini ya berdoa, semoga-moga tobat, moga-moga tobat. Saking sabarnya Bapak ini. Dan ketika menyadari kesalahannya, si bungsu ini, dia kembali kepada bapaknya. Dan dari jauh dikatakan ketika bapak itu melihat anaknya dari jauh, dia berlari mendapatkan anak itu, bahkan mencium. Ini sebuah simbol yang jelas dikatakan bahwa sungguh Allah Bapa ini baik sekali. Lalu kebaikan ini diperjelas lagi dengan kisah si sulung. Bagaimana anak sulungnya ini protes, bagaimana bapak ini kayak begini-begini, anaknya yang kayak begitu-begitu, malah dipestakan dan seterusnya. Tetapi bapak ini memberikan penyadaran yang luar biasa menurut saya. Dikatakan
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kesimpulan dari perumpamaan itu menjadi garis besar menurut saya bahwa ya inilah kebahagiaan atas kebaikan Bapa ini. Tetapi di sisi lain, saudari-saudaraku yang terkasih, kegembiraan ini juga pasti hadir dalam hati anak bungsu. Dia yang tidak pantas, dia yang kurang ajar minta warisan, dia yang menghambur-hamburkan, dia yang berfoya-foya itu. Dia tahu betul dikatakan bahwa aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia sadar betul kesalahannya. Dan dia datang kepada Bapa. Dan ketika Bapaknya menerima, pasti itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa dari anak bungsu. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka saya mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana sukacita ini hadir dalam perayaan hari ini. Allah yang begitu baik kepada kita, Allah yang tidak pernah melihat kesalahan dan dosa kita. Dan ternyata itu harus disambut dengan kebaikan kita yang mau datang dan menyesali dosa-dosa kita. Maka masa Prapaskah inilah saudari-saudara kita diajak untuk melihat bagaimana kebaikan Allah itu menjadi rahmat yang memberikan sukacita bagi kita. Pengampunan Allah yang begitu besar sungguh hadir dalam hidup kita. Maka mulai besok Senin, paroki kita, gereja ini akan mengadakan sakramen tobat setiap hari. Jadi mulai Senin besok itu setelah misa harian ada pengakuan dosa. Nah, ada yang mau daftar? Enggak ada ya? Ya enggak apa-apa kalau enggak ada. Romonya juga seneng. Langsung pulang makan, enggak setelah misa. Saudari-saudaraku yang terkasih, rahmat inilah yang memang juga kita mohon kepada Allah. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan kesalahan memang bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kita tahu salah, kita tahu dosa pun, kita juga tidak gampang untuk bagaimana Tuhan ini. Maka perayaan ini dalam sukacita, Minggu Sukacita ini, ya kita mohon juga kepada Tuhan. Tuhan berilah saya, hamba-Mu ini kekuatan untuk terus menyadari kesalahan dan dosa, dan aku mau bertobat. Dan disitulah sebenarnya kerahiman Allah nyata. Maka marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan seluruh pengalaman hidup kita, dan semoga iman yang dihadirkan Allah ini semakin dewasa dalam hidup dan mendatangkan kedamaian, karena kita percaya sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Baik, dan sungguh hadir dalam hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.